Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Mila selaku dosen pengampu dari kelompok 14 dan selaku dosen mata kuliah patofisiologi, dan yang terhormat teman-teman kelas 1 Biners. Puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul di pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ludia Almeida sebagai moderator yang memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Di sini kelompok 14 membawakan materi patofisiologi sistem perkemihan dan limfatik dengan anggota. Ya, bisa di next. Ya, di sini anggota kelompoknya ada Ahmad Harida di Mediana, yang kedua Muhammad Binzar Azam Albana, dan yang ketiga ada Selvi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan pemaparan materi dari kelompok 14. Untuk kelompok 14 dipersilakan. Izin masuk moderator, izin masuk ibu, izin masuk teman-teman semuanya, izin untuk memaparkan materi. Yang pertama itu ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urologi merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Next. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Sebentar ya, Mat. Ini nggak bisa. Oke, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu ada fungsi sistem perkemihan. Yang pertama itu ada melakukan ekskresi dan eliminasi sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Yang kedua sebagai regulator volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan hormon eritropoietin dan renin. Yang ketiga sebagai regulator konsentrasi plasma dari beberapa ion, yaitu ada ion sodium, potasium, klorida, dan mengontrol sejumlah kehilangan ion-ion lainnya ke dalam urin, serta menjaga batas ion kalsium melalui sintesis kalsiterol. Yang keempat, itu ada sebagai stabilisator pH darah melalui kontrol jumlah pengeluaran hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Slide selanjutnya. Organ pada sistem perkemihan. Yang pertama itu ada ginjal. Lokasi ginjal berada di bagian belakang dari cavum abdominalis, area retroperitoneal bagian atas pada keduksi vertebra lumbalis 3 dan melekat langsung pada dinding abdomen. Bentuk ginjal itu seperti biji kacang merah. Jumlah ginjal itu ada 2 buah yang letak pada bagian kiri dan kanan ginjal, dan ukuran ginjal kiri itu lebih besar daripada ukuran ginjal sebelah kanan. Yang kedua itu ureter. Terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih vesika urinaria. Panjangnya itu sekitar 25 sampai 30 cm dengan penampang lebih dari 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter itu terdiri dari slide sebelumnya, Nadia. Oke, jadi untuk lapisan dinding ureter itu terdiri dari luar jaringan ikat, jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, dan lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Dan lapisan dinding ureter itu menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong
air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Slide selanjutnya. Yang ketiga itu ada vesika urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih dapat mengembang dan mengembis seperti balon karet dan terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat berhubungan ligamentum vesica umbilicalis medius. Dinding kandung kemih itu terdiri dari beberapa lapisan, yaitu ada lapisan sebelah luar disebut peritoneum, tunica muscularis, tunica submucosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalamnya. Yang keempat ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat. Panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis sedikit miring ke arah atas, panjang itu sekitar 3-4 cm. Lapisan uretra ini pada wanita itu terdiri dari tunika muscularis sebelah luar, lapisan spongeosa merupakan plexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Sedangkan untuk laki-laki lapisannya itu terdiri dari lapisan mukosa, lapisan dinding dalam, dan lapisan submukosa. Mungkin bisa di next. Selanjutnya itu ada patofisiologi dari sistem perkemihan. Yang pertama itu ada gagal ginjal akut atau GGA akut renal failure. Gagal ginjal akut itu adalah suatu keadaan penurunan fungsi ginjal yang muncul secara mendadak. Gagal ginjal ini dapat disebabkan oleh berbagai keadaan seperti gangguan di luar ginjal yang menyebabkan aliran darah ke nefron berkurang sehingga terjadi gangguan pada fungsi yang disebabkan oleh iskemia renal atau depresi filtrasi atau karena penyakit tertentu. Dan untuk penjelasan itu, iskemia renal itu adalah kondisi patologis akibat adanya penurunan aliran darah menuju ke ginjal dan diikuti dengan pengembalian darah atau reperfusi. Sedangkan untuk depresi filtrasi ginjal itu adalah penurunan laju filtrasi pada glomerulus. Slide selanjutnya. Yang kedua ada glomerulonefritis akut. Glomerulonefritis akut itu merupakan peradangan yang seringkali disebabkan oleh masuknya bakteri Streptococcus B hemolyticus grup A ke dalam aliran darah. Mikroorganisme ini biasanya masuk melalui infeksi pada tenggorokan. Dan terus jika bakteri Streptococcus B hemolyticus grup A ini dalam waktu 1-3 minggu setelah pengobatan yang diberikan tidak sembuh gitu ya, maka selanjutnya itu akan timbul infeksi atau inflamasi yang mengenai glomerulus kedua ginjal. Dan yang ketiga, pielonefritis akut. Pielonefritis adalah peradangan pada pileum dan nefron, dan seringkali diawali oleh infeksi saluran kemih bawah yang naik ke ginjal. Pielonefritis disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Manifestasi klinis dari pielonefritis akut ini adalah demam, menggigil, nyeri panggul, leukositosis, dan gambaran gangguan fungsi ginjal seperti terdapatnya protein pada urin gitu akibat peningkatan permeabilitas kapiler glomerulus. Slide selanjutnya. Yang keempat itu ada reaksi transfusi. Terjadi karena pemberian transfusi darah yang tidak cocok. Satu sel darah merah yang hancur menghasilkan hemoglobin bebas. Kemudian hemoglobin bebas tersebut masuk ke tubulus dan akan menyangkut pada tubulus sehingga menimbulkan sumbatan pada lumen tubulus dan mengganggu pembentukan urin. Dan yang kelima itu batu ginjal. Di dalam saluran kemih kalkulus uriner adalah massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan bisa menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih, atau infeksi. Penyebab dari batu ginjal sendiri itu adalah tingginya kadar zat kimia pembentuk kristal dalam urin, yaitu asam urat, kalsium fosfat, dan kalsium oksalat. Batu ginjal ini bisa
terbentuk di dalam ginjal atau disebut batu ginjal maupun di dalam kandung kemih yang bisa kita sebut sebagai batu kandung kemih. Proses pembentukan batu ini tuh disebut urolithiasis, ada lithiasis renalis, nefrolithiasis. Batu dalam kandung kemih ini terbentuk dan berasal dari ginjal, masuk ke dalam kandung kemih. Batu tertekan pada trigonum yang peka dan akan menyebabkan rasa sakit dan biasanya terdapat sedikit hematuria atau kencing berdarah dan infeksi yang sering menyertai gitu. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Yang keenam ini ada obstruksi saluran kemih. Obstruksi saluran kemih adalah salah satu penyakit yang menyerang bagian kandung kemih karena adanya sumbatan dan sering disebut sebagai bladder outlet obstruction atau BOO. Urin akan terhambat menuju uretra sehingga akan menimbulkan rasa kurang nyaman. Penyebab dari obstruksi saluran kemih yaitu kanker kandung kemih, struktur uretra atau peradangan jaringan luka yang menyempit, batu kandung kemih, tumor di sekitar panggul, atau tumor di rahim, rektum, prostat, dan serviks. Slide sebelumnya. Jadi BO ini sering dialami oleh pria di lanjut usia dan diawali dengan penyakit pembesaran prostat, kanker kandung kemih, hingga batu kandung kemih. Penyebab obstruksi saluran kemih yaitu kanker kandung kemih, struktur uretra, peradangan jaringan luka yang menyempit, batu kandung kemih, tumor di sekitar panggul. Gejala yang timbul pada obstruksi saluran kemih yaitu anyang-anyangan, sering buang air kecil, nyeri di bagian perut bawah, tidak bisa buang air kecil, dan aliran kencing sering tersendat. Bisa di next. Lalu di sini ada hipertrofi prostat, yaitu pembesaran progresif dari kelenjar prostat yang menyebabkan berbagai derajat obstruksi uretral dan pembatasan aliran urinarius. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormon kelamin pria dan wanita yang terjadi dengan meningkatnya usia. Biasanya testosteron adalah androgen utama dalam darah dan membentuk dua metabolit, yaitu dihidrotestosteron dan B-estradiol. Estradiol atau steroid yang memiliki sifat estrogenik. Ia biasanya bekerja sama dengan androgen, namun dapat bekerja independen dengan menimbulkan efek berlawanan dengan androgen. Testosteron serta metabolitnya bekerja sama menghasilkan hiperplasia prostat. Nah, pada pria di atas 60 tahun, testosteron plasma itu menurun. Namun hipertrofi prostat sudah dapat timbul 10 sampai 20 tahun sebelum adanya penurunan kadar plasma itu. Next. Ya, bisa dilihat di sini ada dokumentasi penyakit pada patofisiologi pada sistem perkemihan. Bisa di next. Bisa dilihat juga di sini ada gagal ginjal akut. Ya, lalu ada glomerulonefritis dan hipertrofi prostat. Next. Lalu di sini ada sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh, terutama antar kelenjar limfa. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular Begini nih, jaringan sekitarnya. Usahainmu dengerin. Bisa di mute. Si baik. Lu on, dodol. Jadi limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem
kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Limfa atau getah bening ini adalah cairan jernih kekuning-kuningan yang berisi sel-sel darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Kandungan fibrinogen pada limfa ini menyebabkan limfa mampu membeku. Cairan getah bening tidak selalu berada di dalam pembuluh limfa, oleh karena itu disebut juga peredaran terbuka. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Lalu aliran cairan limfa ini tidak dipompa oleh jantung seperti pada peredaran darah, tetapi mengalir karena desakan otot-otot rangka di sekitar pembuluh limfa. Next. Di sini ada organ peredaran limfa. Yang pertama yaitu kapiler limfatik. Jadi kapiler limfatik itu adalah suatu saluran dengan ujung tertutup yang terletak pada ruang antar sel. Kapiler limfatik terdapat di seluruh tubuh kecuali di jaringan yang tidak berpembuluh, seperti tulang dan kornea mata, sistem saraf pusat, sebagian limpa, dan sumsum tulang merah. Kapiler limfatik ini memiliki struktur unik yang menyebabkan cairan interstisial dapat masuk ke dalam pembuluh tersebut, namun tidak dapat keluar. Lakteal adalah kapiler limfatik yang mengalami spesialisasi dan terdapat pada usus halus. Lakteal ini berperan membawa lemak beserta cairan limfa menuju pembuluh limfa dan pada akhirnya masuk ke dalam darah. Nah, cairan limfa yang mengandung lemak ini disebut KIL. Yang kedua yaitu ada pembuluh limfa. Pembuluh limfa ini memiliki struktur yang hampir sama dengan vena, tetapi memiliki katup yang lebih banyak dan memiliki dinding yang lebih tipis. Bisa dilihat di gambar yang warna hijau itu adalah pembuluh limfa. Melalui pembuluh limfa ini, cairan limfa akan mengalir menuju dua saluran utama, yaitu pembuluh limfa kiri dan pembuluh limfa kanan. Pembuluh limfa kiri ini menerima cairan limfa dari kepala bagian kiri, leher, dada, lengan kiri bagian atas, dan seluruh bagian tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk. Lalu pembuluh limfa bagian kanan atau ductus lymphaticus dexter menerima cairan limfa dari kepala bagian kanan, leher bagian kanan, lengan kanan, dada, jantung, serta paru-paru, dan mengalirkannya menuju pembuluh darah vena di daerah percabangan antara vena subclavia kanan dan vena jugularis kanan di bawah tulang clavikula. Bisa di next. Lalu di sini ada organ primer yaitu sumsum tulang merah. Sumsum tulang merah terdapat di dalam tulang pipih dan epifise tulang pipa pada orang dewasa. Sumsum tulang merah ini merupakan tempat pembentukan limfosit atau salah satu jenis sel darah putih. Yang kedua yaitu ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini terdiri dari dua lobus dan terletak di bagian atas tulang dada. Tiap lobus ini terdiri atas bagian korteks dan medula. Kelenjar timus memproduksi hormon yang berperan dalam pematangan sel limfosit T. Bisa di next. Yang ketiga yaitu organ sekunder. Di sini ada kelenjar limfa. Kelenjar limfa adalah organ yang berbentuk seperti kacang yang terletak di sepanjang pembuluh limfa dan berjumlah sekitar 600 organ. Kelenjar limfa mengandung sel limfosit B dan sel limfosit T. Kelenjar limfa juga berfungsi menyaring cairan limfa yang mengalir dalam pembuluh limfa. Yang keempat yaitu ada limpa. Limpa merupakan jaringan limfatik terbesar di dalam tubuh yang berbentuk oval dengan panjang sekitar 12 cm. Limpa ini terletak di antara perut dan diafragma. Limpa juga terdiri dari bagian pulpa putih dan pulpa merah. Next.
Izin melanjutkan. Yang selanjutnya patofisiologi sistem limfatik. Yang pertama ada limfoma. Limfoma adalah salah satu jenis kanker darah yang terjadi ketika limfosit B atau T, yaitu sel darah putih yang menjaga daya tahan tubuh, menjadi abnormal dengan membelah lebih cepat dari sel biasa atau hidup lebih lama dari biasanya. Limfoma dapat muncul di berbagai bagian tubuh seperti nodus limfa, sumsum tulang, darah, atau organ lainnya, yang pada akhirnya akan membentuk tumor yang tumbuh dan mengambil ruang jaringan dan organ di sekitarnya, sehingga menghentikan asupan oksigen dan nutrien untuk jaringan atau organ tersebut. Yang kedua adalah limfanitis. Limfanitis adalah penyakit inflamasi yang terjadi pada saluran limfa akibat infeksi oleh patogen baik berupa bakteri maupun non-bakterial yang terjadi pada bagian distal saluran limfa. Limfanitis umumnya terjadi akibat organisme patologis yang memasuki saluran limfa melalui celah kulit akibat abrasi atau luka, sehingga saluran limfa tidak dapat menjalankan perannya sebagai bagian dari sistem imunitas tubuh manusia. Bisa di next. Selanjutnya ada limfodema. Limfodema atau penyakit obstruksi limfatik adalah kondisi ketika terdapat sumbatan pada sistem limfatik tubuh. Terdapat dua jenis limfodema. Yang pertama, limfodema primer. Limfodema primer yaitu jenis limfodema yang muncul sejak lahir. Jenis limfodema ini biasanya terjadi ketika penderita memiliki orang tua ataupun anggota keluarga yang memiliki penyakit limfodema, dan jenis ini jarang ditemukan. Next. Yang kedua ada limfodema sekunder. Limfodema sekunder merupakan jenis yang paling umum. Limfodema ini disebabkan oleh penyakit lain ataupun efek samping dari prosedur medis tertentu seperti yang pertama ada bedah. Limfodema dapat berkembang apabila kelenjar getah bening dan pembuluh getah bening diangkat atau dipotong, seperti pada tindakan operasi kanker payudara, dapat mencakup pengangkatan satu atau lebih kelenjar getah bening pada ketiak untuk mencari bukti bahwa kanker telah menyebar. Jika kelenjar dan pembuluh getah bening yang tersisa dapat mengganti fungsi bagian yang telah dihapus, limfodema dapat menyerang lengan. Next. Selanjutnya kanker. Jika sel kanker menyumbat pembuluh limfatik, limfodema dapat terjadi. Misalnya tumor yang tumbuh di dekat kelenjar atau pembuluh getah bening bisa menjadi cukup besar untuk memblokir aliran cairan getah bening. Selanjutnya ada radiasi. Pengobatan kanker radiasi bisa menyebabkan jaringan perut, jaringan parut, dan radang kelenjar atau pembuluh getah bening, sehingga membatasi aliran cairan getah bening. Yang terakhir ada infeksi. Infeksi kelenjar getah bening dapat membatasi aliran cairan getah bening dan menyebabkan limfodema. Parasit juga dapat memblokir pembuluh getah bening. Next. Ini contoh dari patofisiologi sistem limfatik. Next. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 14. Itulah pemaparan materi dari kelompok 14. Untuk teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan dari kurang jelasnya presentasi tadi atau ada yang tidak jelas, mungkin bisa di raise hand ya untuk bertanya. Dipersilakan. Yuk silakan pertanyaan, baik untuk materi atau fisiologi genitourinaria dan sistem limfatik.
Ya, baik, di sini ada Dianti. Dianti bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mod. Izin masuk Ibu dosen, izin masuk teman-teman semua. Saya Dianti izin bertanya kepada kelompok. Tadi dijelaskan pada penyakit glomerulonefritis kalau bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A ini tidak mati dengan pengobatan yang diberikan ya. Dalam waktu 1 sampai 3 minggu setelah infeksi, maka akan menimbulkan inflamasi yang mengenai glomerulus kedua ginjal. Yang ingin saya pertanyakan, boleh tolong jelaskan nggak ya kenapa hal itu bisa terjadi? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dianti atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok? Apakah pertanyaan Dianti sudah jelas atau perlu diulang? Sudah jelas, Ludia. Ya, baik. Selanjutnya untuk Sinta Rahma bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, izin masuk, Mod. Saya Sinta Rahma, izin bertanya kepada kelompok. Tadi itu kan sudah dijelaskan sama kelompok itu ada beberapa penyakit ya di saluran perkemihan yang disebabkan oleh bakteri. Lalu apa sih yang menyebabkan adanya bakteri di saluran perkemihan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Sinta Rahma atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok? Apakah pertanyaan Sinta Rahma perlu diulang atau sudah cukup? Sudah cukup. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada Nadia Nazari, mungkin bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Muhammad. Dan sebelumnya saya Nadia Najari ingin bertanya kepada kelompok. Tadi kan dijelaskan kalau limfangitis itu terjadi akibat infeksi patogen ya, baik berupa bakteri maupun non-bakterial. Bisa dijelasin nggak patogen yang mengakibatkan limfangitis itu apa saja? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih untuk Nadia Nazari atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok? Apakah pertanyaan Nadia Nazari sudah cukup jelas atau perlu diulang? Sudah jelas, moderator. Ya, baik. Mungkin sudah cukup dulu ya 3 pertanyaan dulu. Untuk kelompok bisa menjawab pertanyaan dari 3 pertanyaan tersebut. Dipersilakan. Untuk waktu diskusi, saya beri 5 menit untuk mencari jawaban mungkin. Izin masuk, Mod. Ingin menjawab pertanyaan dari Dianti. Ya, dipersilakan kelompok. Tadi kan pertanyaan dari Dianti itu dijelasin ya tadi oleh kelompok itu ada penyakit glomerulonefritis kalau bakteri Streptococcus B hemolyticus grup A nggak mati dengan pengobatan yang diberikan dalam waktu 1 sampai 3 minggu setelah infeksi, maka akan menimbulkan inflamasi yang mengenai glomerulus kedua ginjal ya. Dan diminta penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi hal itu tuh bisa terjadi karena bakteri Streptococcus B hemolyticus grup A pada penyakit glomerulonefritis ini mengeluarkan toksin ke dalam sirkulasi, sehingga antibodi bereaksi dengan antigen yang berada dalam sirkulasi itu yang berasal dari produk toksin bakteri dan menyebabkan terbentuknya kompleks imun pada glomerulus, sehingga kapiler edema mati dan akan mengaktifkan complement pathway. Dan complement pathway itu bisa dibilang salah satu sistem imun bawaan yang berperan dalam melindungi tubuh dari sel-sel asing dan juga menjadi antara sistem dan menjadi jembatan antara sistem imun bawaan dengan sistem imun adaptif untuk melindungi tubuh dari infeksi. Sekian mungkin. Ya, baik. Terima kasih Ahmad atas jawabannya. Bagaimana Dianti? Apakah ada sanggahan atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dianti atas pertanyaannya dan Ahmad atas jawabannya. Selanjutnya mungkin kelompok bisa menjawab pertanyaan dari Sinta Rahma dan Nadia Nazari. Dipersilakan.
Izin moderator, Iya, dipersilakan Nizar. izin menjawab pertanyaan dari Sinta. Tadi pertanyaan dari Sinta intinya apa yang menyebabkan adanya bakteri-bakteri pada saluran perkemihan. Kebanyakan kasus penyebab infeksi saluran kemih itu dikarenakan bakteri Escherichia coli yang biasanya hidup di dalam usus besar. Diperkirakan bakteri ini bisa masuk ke dalam saluran uretra seseorang dikarenakan kurang bersih ketika melakukan pembersihan setelah buang air kecil atau buang air besar. Dan meskipun sistem kemih memiliki sistem pendinginannya sendiri, tetapi terkadang sistem ini bisa bobol juga sehingga bakteri dapat bertahan dan tumbuh menjadi infeksi di saluran kemih. Apakah jelas, Sinta? Baik, izin menjawab sudah jelas Nizar. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Sinta atas pertanyaannya dan Nizar atas jawabannya. Mungkin kelompok bisa menjawab sisa satu pertanyaan lagi dari Nadia Nazari. Dipersilakan. Baik, izin masuk, Mod. Izin masuk, Ibu dosen. Ya, dipersilakan Selfie. Tadi kan Nadia nanya, kan dijelasin kalau limfangitis itu terjadi akibat infeksi patogen, baik berupa bakteri maupun non-bakterial. Bisa dijelasin patogen yang mengakibatkan limfangitis itu apa saja. Jadi, ya limfangitis itu kan terbagi menjadi dua, yaitu bakterial dan non-bakterial. Nah, patogen yang tersering dalam limfangitis itu adalah bakteri grup A beta hemolitik Streptococcus atau GABHS. Selain itu ada beberapa bakteri lain juga yang dapat menyebabkan limfangitis, tetapi lebih jarang seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, lalu juga ada bakteri gram negatif tipe batang dan basil. Lalu penyebab dari non-bakterial itu pada penyakit limfangitis ada virus, jamur, gigitan binatang, gigitan serangga, dan laba-laba. Apakah jelas, Nadia? Baik, sudah cukup Selfie. Iya, baik. Terima kasih Selfie atas jawabannya dan Nadia Nazari atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, karena mungkin tiga pertanyaan tadi sudah terjawab, saya persilakan untuk teman-teman apabila ada yang ingin dipertanyakan lagi. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman sudah cukup ya. Baik, dari saya selaku moderator menutup presentasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan baik perbuatan. Saya memohon maaf selaku moderator dari kelompok 14. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 14. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Mila. Oke. Mohon maaf saya nggak buka kamera karena di sini sinyalnya jelek. Saya sedang di luar kota. Jadi terima kasih tadi presentasinya sudah cukup baik dari kelompok yang tentang yang genitourinary dan tentang sistem limfatik. Pertanyaannya pun tadi sudah cukup dijawab cukup baik. Kali ini udah mendingan nih, nggak banyak yang menyebutkan istilah-istilah kedokterannya, kan biasanya agak belepetan ya mengucapkannya, tapi ini udah much better. Saya izin share screen. Udah tampak belum? Izin menjawab Ibu sudah. Ini nggak saya slideshow ya, sama nih kadang-kadang suka nggak mau berubah slide-nya, jadi saya begini aja.
Ya, jadi hari ini materinya adalah tentang sistem urinary system sama sistem limfatik ya. Urinary system ini meliputi dari ginjal ya, lalu ureter, lalu sistem saluran kemih baik pada perempuan maupun pada laki-laki ya, karena pada perempuan pada laki-laki sistem kemihnya sedikit berbeda ya. Kalau pada laki-laki sistem kemihnya itu bergabung dengan sistem reproduksinya, sedangkan kalau pada perempuan terpisah ya, hanya sistem urinaria aja. Nah, kalau kita ngomongin urinary system tuh berarti mulai dari ginjal tadi dan seterusnya sudah disebutin, bahkan fisiologi dan anatomi oleh presentan tadi. Nah, penyakit-penyakitnya atau patofisiologinya banyak ya, sebagian tadi sudah disebutkan oleh presentannya. Nah, salah satunya ini yang cukup sering adalah inkontinensia dan retensi. Sebenarnya tadi juga sudah disebutin ya. Inkontinensia ini artinya ketidakmampuan menahan baik buang air kecil sebenarnya atau buang air besar. Namun karena ini sistem urinari yang sedang kita bahas, tentu kita akan membahas tentang inkontinensia bladder atau inkontinensia vesika urinaria. Jadi ketidakmampuan seseorang menahan buang air kecil ya. Kalau gitu berarti yang anak bayi itu penyakit juga dong? Enggak ya, kalau pada bayi kenapa kok ngompol? Ya, karena memang sistem sarafnya, sistem urinarinya belum terbentuk sempurna ya, sehingga belum bisa nih arti menahan buang air kecil gitu. Nah, sedangkan kalau sudah dewasa tentunya harus sudah bisa. Nah, yang sering terjadi ini bisa pada orang lansia ya, pada lansia atau geriatri ini kan mengalami proses degenerasi ya. Yang tadinya sudah terbentuk sempurna mengalami penurunan fungsi karena usia, sehingga pada orang lansia ini seringkali mengalami inkontinensia urin ya, jadi tidak bisa menahan buang air kecil. Namun bukan tidak mungkin terjadi pada usia muda dan dewasa karena beberapa kondisi patofisiologi, misalnya cedera pada tulang belakang yang mencederai saraf yang mengarah ke sphincter uretra baik internal maupun eksternal, sehingga orangnya nggak bisa mengendalikan sphincternya, pintu tempat kalau kita buang air kecil. Kita buang air kecil itu artinya sphincter uretranya terbuka atau relaksasi sehingga airnya urinnya bisa keluar dari vesika urinaria, keluar ya melalui uretra. Namun apabila terjadi cedera pada saraf, paling sering itu pada saraf di tulang belakang, nih misalnya kecelakaan ya, makanya hati-hati kalau orang kecelakaan itu kita nggak sembarangan memindahkan. Ya, kita nggak pernah tahu trauma apa saja yang terjadi pada orang tersebut ya. Jadi kalau memindahkan korban kecelakaan atau korban jatuh gitu ya, jangan sembarangan digotong-gotong ya, carilah papan yang panjang, pasti kalian sudah diajarin juga ya, supaya kita meminimalkan cedera pada tulang belakang. Kan di tulang belakang ini isinya saraf semua ya, atau misalnya ada tumor di tulang belakang, atau misalnya apalagi ya, jadi banyak hal yang menyebabkan saraf yang menuju ke sphincter uretra ini mengalami gangguan sehingga tidak bisa kontraksi, tidak bisa menahan buang air kecil. Nah, ini kalau pada orang dewasa nih seringkali ini kalau orang dengan atau orang lansia gitu ya, kalau dengan keadaan inkontinensia urin ini dia dengan tekanan intraabdomen ya, tekanan dalam perutnya itu meningkat, maka urinnya akan keluar dengan sendirinya, misalnya tertawa, batuk ya, atau ibu-ibu yang sedang hamil trimester 3 gitu ya. Nah, di bawah tuh ada spinal cord injury, berarti adanya trauma pada medula spinalis yang terletak di dalam tulang belakang ya, atau kerusakan pada otak misalnya pada orang stroke gitu ya. Jadi tidak mampu menahan buang air kecil. Nah, biasanya tuh bisa juga dipasang kateter dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang kita sebut retensi. Retensi ini tertahan urin. Kalau retensi ini kebalikannya, urinnya justru nggak bisa keluar ya, nggak bisa keluar, macam-macam penyebabnya ya. Bisa penyebabnya karena
tadi sudah disebut hipertrofi prostat ya, pembesaran prostat. Kalau pada laki-laki, kelenjar prostat ini melingkari uretra ya. Dia ada kelenjar ini bentuknya dia melingkari uretra di bagian luarnya, sehingga kalau dia hipertrofi akan menekan atau menjepit uretra sehingga mengganggu pengeluaran urin. Nah, biasanya kalau masih ringan dikasih kateter, tapi kalau sudah berat dilakukan pembedahan. Nah, baik inkontinensia maupun retensi ini adalah kondisi yang potensi menyebabkan terjadinya penyakit pada sistem urinaria lainnya, yaitu infeksi. Nah, ini tes-tesnya ya, biasanya dites tuh urinnya, dilihat. Jadi kalau ada, kalian pasti pernah ke lab mungkin ya periksa urin, ditaruh di pot, di tempat kecil gitu ya, lalu dilihat, biasanya yang dilihat adalah warnanya, kejernihannya, baunya, lalu nanti dilihat juga berat jenisnya dan mikroskopiknya ya, di bawah mikroskop apakah ada bakteri, apakah ada kristal, apakah ada yang lain-lainnya. Nah, ini sama nih pemeriksaan apakah ada proteinnya ya dan lain sebagainya. Ini kita skip aja. Nah, penyakit-penyakit pada urinaria system ini nggak melulu pemeriksaannya hanya urin ya. Perlukan juga pemeriksaan darah, terutama tadi yang udah menceritakan tentang gagal ginjal ya. Nah, sekarang ini dialisis tadi udah ada yang cerita tentang gagal ginjal. Berarti kalau gagal ginjal artinya ginjal itu tadi fungsinya adalah sekresi atau membuang zat-zat yang tidak berguna lagi untuk tubuh kita ya, bahkan mungkin sifatnya toksik sehingga harus dikeluarkan lewat urin. Nah, ada beberapa kondisi yang menyebabkan ginjal ini gagal untuk berfungsi sebagaimana mestinya ya. Bisa penyebabnya karena penyakit diabetes mellitus yang tidak terkontrol, penyakit hipertensi yang tidak terkontrol, asupan makanan, minuman yang banyak mengandung pengawet, pewarna secara berlebihan. Nih peringatan buat kalian juga, banyak sekarang ini saat ini banyak penderita gagal ginjal itu di usia muda, lebih sering bukan kalau pada usia tua seringnya karena diabetes atau hipertensi. Sedangkan pada anak muda ini paling sering karena gaya hidup ya, karena konsumsi makanan dan minuman pewarna, pengawet, perasa, ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan biasakan makan dan minum yang mengandung pewarna, pengawet, dan perasa gitu ya. Sesekali boleh, tapi kalau keseringan lama-lama ginjalnya seperti capek gitu ya, menyaring atau membuang zat-zat yang berbahaya tersebut. Karena pada dasarnya pewarna, pengawet, perasa itu semua juga adalah zat-zat kimia yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Mungkin dibutuhkan oleh lidah aja untuk enak enggaknya makanan, minuman, atau cemilan-cemilan yang kalian makan itu. Tapi untuk tubuh kita nggak diperlukan, maka tugas ginjal untuk membuang. Tapi kalau asupannya berlebihan, kontinu, terus-menerus dalam jangka waktu lama, ini bisa mengakibatkan kegagalan fungsi ginjal. Ya, lalu kalau orang dengan gagal ginjal ini biasanya gimana caranya? Ya udah, artinya dibantu dengan alat yang kita sebut hemodialisa atau dialisis ya. Jadi dia seperti artificial kidney, ginjal buatan manusia gitu ya. Jadi alat ini akan berfungsi seperti halnya ginjal kita, menyaring zat-zat yang harus dibuang. Namun alat ini namanya juga bikinan manusia ya, banyak kekurangannya juga. Jadi dia tidak bisa memilah-milah mana yang diperlukan. Kalau ginjal itu kan ingat ya, mungkin sudah ada pelajaran fisiologinya. Jadi ginjal itu dia selain membuang zat-zat yang tidak berguna atau berbahaya oleh tubuh kita, dibuang lewat urin, tapi dia juga menyerap kembali nih ya zat-zat yang masih dibutuhkan seperti glukosa, natrium, kalium, itu kalau dibutuhkan oleh tubuh maka diserap kembali. Nah, sedangkan kalau alat yang tadi dibilang ginjal buatan mesin yang berfungsi sebagai ginjal buatan itu dia nggak bisa milih. Darahnya tuh semua zat-zat yang ada itu dibuang semua sama dia. Gitu ya. Jadi ini kekurangannya dari alat tersebut. Dia nggak bisa pilih-pilih mana nih mensortir gitu ya. Yang ini masih dibutuhkan, ayo dikembalikan lagi ke darah. Yang ini udah nggak dibutuhkan, ayo dibuang ke urin gitu ya. Nah, ini nggak bisa alat ini. Semua zat-zat yang ada terkandung dalam darah itu dia buang gitu ya. Yang dia balikin lagi
plasma darah dan sel-selnya gitu ya. Sedangkan zat-zat yang ada di dalam darah baik itu bentuknya protein, lalu misalnya glukosa, lalu ion-ion natrium, kalium itu dia nggak bisa, dia buang juga gitu ya. Makanya biasanya orang dengan gagal ginjal ini dia mengalami anemia, mengalami hipoalbuminemia atau kekurangan protein, dan lain sebagainya, dan hipoglikemi, kekurangan gula, karena semua dibuang sama dia ya. Yang ibaratnya seperti mesin cuci, dia buang dibuang semua zat-zat yang ada di dalam darah. Nah, ini alatnya segede gini ya, alatnya itu segede kulkas ya. Bayangin ginjal yang cuman segenggaman tangan kita itu, manusia berusaha membuat replikanya itu bentuknya masih segede gini, segede kulkasnya tuh. Untuk yang organ yang Tuhan ciptakan hanya sebesar segenggaman tangan ya. Nah, ini biasanya ya darah diambil dari pembuluh darah baik di tangan, di paha, di leher, pembuluh darah mana aja lah yang bisa dipakai gitu ya. Nanti darahnya dialirkan ke mesin, itu yang kotak itu adalah mesin. Lalu nanti di mesin itu difilter, dibuang semua zat di dalamnya, kemudian darah yang sudah bersih dia masukkan lagi ke pembuluh darah kita ya, pembuluh darah pasiennya. Jadi begitu terus ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang dibuang semuanya sama dia dibuang ya. Sehingga nanti ada beberapa zat yang sebenarnya masih dibutuhkan oleh manusia, oleh pasiennya jadi kurang, maka nanti diberi masukan dari luar ya, baik berupa obat dan lain-lain. Ada juga yang lewat peritoneum nih, biasanya yang bawah itu adalah nggak pakai mesin yang saya bilang kayak kulkas tadi. Dia ini biasanya dilakukan pada orang penderita gagal ginjal yang masih muda nih. Dia dipasang si yang membersihkan itu nanti di dalam rongga perut itu sendiri, rongga perut pasiennya ya. Nanti dipasang satu alat kecil gitu untuk membuang. Ya, jadi seperti mesin cuci, tapi yang mencuci itu di dalam perut kita sendiri gitu ya. Tapi nanti perlu alat-alat dan perlu cairan dari luar yang dipasang masukkan ke dalam perutnya. Nah, sekarang tadi gagal ginjal, retensi, dan inkontinensia. Sekarang kita beralih ke UTI atau urinary tract infeksi atau infeksi saluran kemih. Kalau bahasa Indonesianya ISK, infeksi saluran kemih. Ini sangat biasanya, very common, paling sering ya. Bisa anak-anak, orang dewasa, orang lansia, ini bisa terjadi pada semua umur ya. Dan tadi sudah disebut juga tuh siapa organisme penyebabnya paling sering adalah Escherichia coli ini ya, tadi udah disebut nih sama temennya. Dia memang benar Escherichia coli ini bakteri yang banyak di usus besar ya, dan juga banyak di air ya, lingkungan yang airnya tidak higienis ya, banyak Escherichia coli ini banyak. Tidak, E. coli ini sebenarnya paling sering juga mengakibatkan infeksi pada saluran cerna ya. Kalau orang diare itu juga paling sering adalah penyebabnya adalah E. coli, Escherichia coli. Ya. Nah, ini biasanya benar nih tadi paling sering dari saluran cerna, nanti dia karena tidak higienitas yang buruk ya, nanti dia akan masuk tuh ya dari anus, dia si E. coli ini akan masuk ke saluran kemih ya. Bahkan bisa sampai naik ke atas sampai ke ginjal ya. Tuh. Betapa mudahnya terjadi infeksi ginjal, infeksi saluran kemih apabila higienitas kita buruk. Nah, kalau paling sering UTI itu atau ISK, infeksi saluran kemih itu paling sering pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Ya, tapi bukan yang laki-laki nggak bisa ya. Tapi paling sering perempuan. Kenapa? Kalau perempuan itu uretranya lebih pendek. Ya, uretranya lebih pendek dari vesika urinaria sampai keluar itu pendek banget. Sedangkan pada laki-laki dari ginjal keluar dia panjang ya, melalui perjalanan uretranya lebih panjang. Apalagi kalau pada laki-laki ada organ genitalia yaitu penis ya, di dalam penis itu kan juga ada uretra. Jadi lebih mudah karena jadi
istilahnya bakteri dari luar masuk ke dalam saluran kemih pada perempuan itu lebih mudah karena uretranya pendek ya. Lalu lebih dekat juga dengan anus ya, si uretra, sphincter uretra eksternanya. Lalu sering terpapar oleh zat-zat iritan kepada perempuan, entah tampon, entah sabun mandi, entah sexual activity ya. Nah, kalau pada orang tua ya, pada lansia, ini yang paling sering yang faktor risiko mudah terpapar ISK itu adalah laki-laki lansia yang mengalami hipertrofi prostat ya, tadi sehingga terjadi retensi, sehingga mudah terjadi infeksi juga. Nah, sekarang kalau yang disebut infeksi saluran kemih itu apa aja, banyak ya, mulai dari uretra, berarti kalau uretra kita sebut uretritis. Kalau terdapat di kandung kemih kita sebut sistitis ya. Lalu kalau sampai ginjal kita sebut, tadi udah disebut temennya, glomerulonefritis atau nefritis gitu ya. Nah, kalau ini contohnya apabila terjadi pada infeksi pada saluran kemih yang di bladder atau buli-buli atau vesika urinaria atau kandung kemih ya, sama aja. Itu atau sistitis kita sebut penyakitnya ya. Pada sistitis ini biasanya keluhannya adalah nyeri perut bagian bawah ya. Lalu kalau disuria itu apabila buang air kecil itu nyeri ya, pada waktu buang air kecil nyeri. Frekuensi itu artinya sering buang air kecil, sedikit-sedikit kebelet pipis, sedikit kebelet pipis, buang air kecil. Urgensi itu sama ya, rasanya tuh kayak pengen buang air kecil terus itu, padahal nanti kalau udah nongkrong di toilet itu ya nggak ada urinnya, mungkin sedikit banget, tapi itu perasaan yang ditimbulkan itu seperti kebelet pipis, itu pengen buang air kecil ya, dan sebentar buang air kecil. Ini semua ini disebabkan karena adanya inflamasi atau proses radang pada vesika urinaria atau kandung kemih ya. Lalu biasanya ya kalau didiemin atau infeksinya berat, maka biasanya ada tanda-tanda infeksi lainnya, misalnya demam gitu ya. Urinnya nih, makanya penting tuh kalau kita buang air besar, buang air kecil tuh sebelum di flush, disiram, dilihat ya. Ngapain sih lihat najis gitu ya, tapi dilihat karena penyakit-penyakit itu banyak bisa dilihat dari urin dan dari feses ya. Nah, kalau kita lagi ngomongin urin, kita lihat warnanya ya. Warnanya keruh atau bening, jernih gitu ya, bukan bening, jernih gitu ya. Kan biasanya yang normal itu kuning muda tapi jernih ya. Kalau dia keruh, nah ini hati-hati, bisa jadi ada infeksi ya. Nah, sekarang kalau misalnya bisa juga ada darah, bisa juga ada bau-bauan yang tidak biasa ya, odor tuh bau ya. Kalau di urin itu artinya urinnya seperti awan itu ya, keruh ya, nggak jernih lah ya, makanya disebut cloudy urin. Atau unusual odor, jadi bau-bau yang tidak biasa. Kalau urin kan bau normalnya ya bau itu ya, nitrogen ya, bau amonia ya, jadi bau pesing gitu ya. Tapi kalau ada bau-bau lainnya itu hati-hati, bisa jadi infeksi ya. Atau kalau lagi di bawah di pemeriksaan mikroskopik tuh ya, ketemu tuh nanti sel-sel radang, ketemu bakteri, dan bahkan ketemu sel-sel darah ya. Nah, sekarang kalau ke atas lagi ya, itu lihat gambar yang di kanan, yang bulat di bawah itu adalah vesika urinaria atau bladder atau kandung kemih. Lalu yang di atas dua itu kanan kiri adalah ginjal. Yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih adalah kita sebut ureter. Sedangkan kalau yang ke bawah tuh dari kandung kemih keluar itu kita sebut uretra. Jadi jangan keliru ya, ureter dan uretra itu letaknya beda. Kalau ureter itu ada sepasang kanan dan kiri. Nah, apabila infeksinya tadi bisa naik lagi ya, dari luar bisa naik lagi, dari vesika urinaria naik melalui ureter ke ginjal. Kalau ke ginjal ini bisa kita sebut penyakitnya pyeronefritis bisa, nefritis bisa, glomerulonefritis bisa ya. Biasanya sama ya, kalau ini nyerinya bukan perut bagian bawah, tapi nyerinya di daerah pinggang ya. Daerah pinggang baik kanan atau kiri atau keduanya kanan dan kiri ya. Nyerinya itu biasanya karena
inflamasi pada organ ginjalnya. Nah, kalau diperiksa urinnya hampir sama tadi, urinnya keruh ya. Bisa ada, kalau diperiksa di bawah mikroskop bisa ada kristal-kristal ya, bisa ada bakterinya, bisa ada sel-sel radang dan lain-lain. Nah, biasanya diobati dengan antibiotik ya. Antibiotiknya nih biasanya gabungan antara cotrimoxazole dan trimethoprim ya. Antibiotik kombinasi ya. Lalu biasanya disarankan minum, meningkatkan asupan cairan ya, banyak minum supaya apa? Dengan banyak minum, banyak buang air kecil, maka si mikroorganisme atau bakteri tadi akan terbawa oleh cairan urin tadi keluar ya, seperti dikuras gitu ya. Tapi ini hati-hati, kalau pada orang dengan gagal ginjal justru intake cairannya dibatasi karena ginjalnya nggak mampu membentuk urin ya. Jadi kalau orang gagal ginjal total itu ya, gagal ginjal yang 100% itu dia nggak pernah buang air kecil karena ginjalnya nggak mampu membuang apapun ya, nggak mampu membuang apapun sehingga harus dibuang lewat mesin ya. Nah, kalau pada orang gagal ginjal tadi, makanya karena dia tidak mampu mengeluarkan cairan tubuh yang berlebihan, makanya dia asupan cairannya dibatasi. Sedangkan kalau pada orang dengan ISK, infeksi saluran kemih, justru disarankan untuk banyak mengkonsumsi cairan ya, minuman. Nah, sekarang ini ada juga nih yang menganjurkan minum jus cranberry. Mungkin kita nggak umum ya, buah cranberry ini, buah berry ini. Kalau buah berries fruit itu yang paling umum di tempat kita adalah strawberry mungkin ya. Tapi kan dia ini ya spesiesnya banyak. Ini katanya cranberry juice ini mengandung tanin. Nah, tanin ini mencegah si bakteri Escherichia coli tadi menempel pada dinding mukosa kandung kemih. Ya. Nah, sekarang ada lagi infeksi pada ginjal tadi ya. Ada yang disebut glomerulonefritis atau nefritis juga ada. Ada juga yang disebut acute post-streptococcal glomerulonefritis. Nah, pada APSGN ini biasanya nih awal mulanya dari infeksi saluran nafas. Nah, pasti lah kan paru atau saluran nafas itu di atas, ginjal itu di bawah, kapan ketemunya ya. Nah, paling sering ini kan originate as upper respiratory infection atau jadi biasanya asalnya dari infeksi saluran napas atas, saluran infeksi telinga tengah ya, infeksi tenggorokan ya. Nah, ini paling sering juga pada anak-anak ya. Anak-anak kan sering batuk pilek tuh, jadi jangan diabaikan batuk pilek pada anak-anak tuh bisa kemana-mana bakteri yang ada di saluran nafas tersebut ya. Jadi si bakterinya ini dia akan mengikuti aliran darah lalu pergi ke ginjal ya, ke glomerulus ginjal di sana sehingga menimbulkan reaksi radang di ginjal. Nah, gejalanya apa? Karena letaknya infeksi ada di ginjal, maka gejalanya nyerinya pada pinggang ya. Pinggang itu adalah punggung bagian bawah ya, jadi di belakang ya. Pinggang, back pain, nyeri punggung tapi bagian bawah ya. Lalu kalau tadi pemeriksaan urinnya keruh ya, urinnya jumlahnya sedikit atau oligouria. Oligo itu sedikit, uria itu urin. Jadi oligouria, air kencingnya cuma sedikit, dia jarang sekali buang air kecil. Lalu bengkak, edem. Kemarin udah kita belajar edem itu apa. Edem itu adalah penumpukan cairan di rongga interstisial. Jadi nanti wajahnya itu nampak bengkak nih dari kelopak matanya, mukanya tuh jadi kayak cabi gitu ya. Nah, itu. Nah, ini disebabkan karena adanya retensi garam dalam tubuh dan tekanan osmotik di dalam cairan tubuh itu turun ya, sehingga menyebabkan edem, terutama terlihat pada wajah pada waktu bangun tidur pagi itu ya. Waktu kita habis tiduran tuh mukanya bengkak, kelihatan mukanya bengkak. Nanti agak reda bengkaknya itu kalau sudah beraktivitas, sudah duduk ya. Tapi kalau infeksi ini terus berlanjut, maka ini bengkaknya nggak hilang-hilang ya.
Lalu ada juga demam ya. Nah, sekarang kalau diperiksa labnya tuh nanti tes darahnya tuh ureum, kreatininnya meningkat ya, laju filtrasi glomerulus atau laju penyaringan cairan di ginjal juga menurun ya. Bahkan kalau berat bisa mengakibatkan asidosis. Kan kita udah belajar asidosis ya. Asidosis metabolik. Ya, pada urin, kalau diperiksa pada urin bisa ditemukan protein, ditemukan kristal-kristal. Ya. Nah, obatnya apa? Obatnya banyak. Nomor 1 karena dia infeksi diberi antibiotik ya. Lalu biasanya dibatasi ya, dibatasi asupan garam karena pada orang dengan glomerulonefritis ini terjadi retensi atau garam itu baik natrium dan klorida di dalam tubuhnya ini dihambat untuk dibuang, jadi ketumpuk banyak, jadi harus dikurangin ya, dan diberi obat-obatan glukokortikoid biasanya ya, nanti bisa sembuh ya asalkan diobati. Nah, sekarang penyakit lainnya adalah obstruksi di saluran kemih. Biasanya obstruksi ini bisa disebabkan karena batu ya, batu tergantung nanti batunya. Kalau letaknya di ginjal kita sebut batu ginjal, kalau letaknya di saluran kemih ya kita sebut batu saluran kemih atau batu buli-buli ya. Nah, batu itu disebut kalkuli ya. Kalkuli itu batu. Nah, kenapa gambarnya seperti ini? Gambarnya ada ada apa itu namanya badak ya, karena itu kayak badaknya si culangnya sedih lagi menanduk bagian punggung bawah pasien. Nah, seperti itulah yang dirasakan pasien dengan batu saluran kemih terutama yang di ginjal ya. Rasanya nyeri pada punggung bagian bawah. Nah, sekarang gimana sih bisa terbentuk batu di saluran kemih ya? Batu saluran kemih itu bisa besar, bisa kecil ya. LG itu ya, LG itu large, maksudnya large or small, bisa besar, bisa kecil. Ya, lalu bisa terbentuk dari macam-macam, dari kristal, dari elektrolit bisa ya. Nih, 75% ya terdiri dari batu saluran kemih itu terdiri dari kalsium. Nah, ada lagi yang 25%-nya apa? Bisa dari oksalat, bisa dari asam urat, bisa dari batu struvit. Ya, jadi banyak. Batu itu nggak selalu kalsium, nggak selalu asam urat. Ya. Banyak penyebab terbentuknya batu. Nah, kapan sih terjadinya orang yang mudah terbentuk batu? Itu adalah biasanya apabila orangnya itu pekerjaannya statis, nggak banyak bergerak. Misalnya orang yang kerjanya duduk terus, misalnya supir bis antar provinsi gitu ya, atau pegawai-pegawai yang duduk kerja. Nah, ini kalian kaum mager ini ya, generasi yang mager ini hati-hati ya. Apabila kita jarang bergerak ya, ini merupakan faktor risiko terbentuknya batu saluran kemih. Apalagi ditambah intake cairan yang kurang ya, jadi sehingga urinnya filtrat di ginjal itu pekat ya. Kalau pekat dia mudah terbentuk batu ya. Nah, batu ini kalau menyumbat akan menyebabkan retensi atau tertahannya urin tidak bisa keluar. Juga akan menyebabkan nanti infeksi. Jadi patofisiologi pada penyakit di sistem urinaria ini gabung ya. Ya mau itu batu, mau itu Ntar dulu kok hilang. Mau itu batu, mau itu Ntar dulu kok hilang nih gambarnya di saya. Bentar. Mau itu batu, mau itu infeksi, mau dan lain-lain itu saling berhubungan ya. Batu menyebabkan infeksi, infeksi juga bisa sebaliknya menyebabkan batu ya. Nah, ini yang gambar sebelah kiri itu adalah ginjal yang sudah diangkat ya. Bisa, saya nggak tahu ini apakah dari pasien ataukah dari kadaver. Kadaver itu mayat yang dipakai untuk latihan belajar anatomi itu ya. Nah, itu ginjalnya dibelah, dibuka, dibelah dua gitu ya.
Nah, itu yang merah-merah kehitaman itu adalah batu, ya, batu yang terbentuk di ginjal. Nah, sekarang yang sebelah kanan itu juga sama, itu batu, ya, batu yang ada yang berhasil diambil dari saluran kemih atau dari ginjal. Kalau poin di tengahnya itu untuk pembanding, ya, besarnya batu. Nah, batunya ini tajam, ya, batu tajam ini juga bisa melukai mukosa baik ginjal, ureter, saluran kandung kemih, sehingga akan menyebabkan luka, menyebabkan nyeri, bisa juga tempat menyebabkan infeksi, terjadi infeksi. Nah, sekarang nih, apa aja gejalanya? Gejalanya bisa terjadi kolik, kolik renalis. Kolik itu nyeri yang amat sangat, ya, lalu dia seperti berdenyut itu, ya, nyeri hilang gitu, ya. Jadi kayak berdenyut gitu, ya. Jadi itu yang kita sebut renal kolik atau kolik renalis atau kolik ginjal gitu, ya. Kenapa? Batu dari ginjal ini kalau dia apabila kecil, ya, dia akan turun nanti kita balik ke gambar yang tadi, ya, ke ureter. Mana gambar yang ureter? Nah, ini, ya, dari ginjal kalau batunya kecil dia lolos nih turun ke ureter, tapi lihat ureter itu kecil, ya. Ureter itu saluran dari ginjal ke kandung kemih. Ureter itu kecil, makin lama makin kecil, ya. Nah, batunya lama-lama akan menyumbat, nyangkut, yang nyangkut di ureter. Nah, kalau nyangkut di ureter ini rasanya, yaitu kalau orang jatuh cinta itu berjuta rasanya, ya. Kalau orang kolik ureter nih, kolik ginjal ini juga berjuta-juta, bukan berjuta lagi, bermiliaran rasanya, ya, amat sangat nyeri, ya, karena si batu nyangkut di ureter ini, ya, nyangkut. Apalagi kalau batunya tadi udah kita lihat ada yang tajam gitu pinggir-pinggirnya, ya, kayak ini tadi. Nah, itu rasanya udah biasanya orangnya datang dengan kesakitan yang luar biasa, ya. Lalu obatnya apa, ya? Kalau batu yang besar tadi udah disebut sama temenmu, ya, bisa ditembak. Ditembak tuh ditembak bukan pakai senapan, ya. Ditembaknya pakai gelombang, ya. Kita sebut extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi ditembak dengan gelombang dari luar. Jadi pakai alat dari luar dari luar tubuh kita, seperti ditembak. Jadi si batu ini nanti yang besar itu dia hancur. Nah, hancur ini kalau dia pecahnya kecil, sedang-sedang gitulah ukurannya, ya, bisa dilakukan operasi untuk diambil tuh batunya yang gede-gede. Sedangkan nanti kalau hancurnya kecil-kecil, berbutir, itu bisa keluar lewat ureter, lewat kandung kemih, bahkan lewat uretra, ya, bisa juga. Nah, bisa juga tadi kata temenmu ada lagi penyakit yang disebabkan oleh tumor, ya. Tumor ini kalau pada ginjal paling sering ini tumornya tumor ganas, ya, atau kita sebut karsinoma atau kanker, ya. Tapi sayangnya tumor pada ginjal ini seringkali silent tumor. Silent itu apa? Tidak menimbulkan gejala sampai dia sudah parah, ya. Kalau malah awal-awal itu dia nggak ada gejalanya apa-apa, orangnya sehat walafiat, ya. Tapi begitu dia sudah menyebar, metastasize itu, ya, yang often metastasize to liver, lung, bones, CNS itu central nervous system atau sistem saraf pusat. Ya, jadi kalau sudah metastasis, sudah menyebar baik ke liver, ya, ke hati, ke paru, ke tulang, ke sistem saraf pusat atau otak, dia baru tuh ketahuan. Jadi mungkin orangnya datang dengan vertigo terus-menerus gitu, ya. Vertigo, nyeri kepala gitu, ya. Udah diobatin masih terus timbul. Nah, nanti terus pas di CT scan, ya, brain CT scan, wah, ini kok ada kayak tumor. Ya, nanti tumornya ternyata bukan tumor primer, ini tumor kiriman dari mana. Nah, barulah nanti berikutnya baru timbul gejala-gejala yang sehubungan dengan ginjal, ya. Nah, paling sering nih, ya, terjadi pada usia lebih dari 50. Lebih banyak terjadi pada laki-laki dan pada perokok. Nah, ini peringatan buat laki-laki yang merokok nih. Di sini kan banyak nih, ya, mahasiswa laki-laki, ya, hentikan merokok. Atau kalian punya orang tua, ya, punya kakak laki-laki, punya bapak, punya kakek,
dimohon untuk berhenti merokok karena merokok tuh nggak cuma di paru loh, penyakitnya ya di mana-mana. Nah, biasanya nih urinnya tuh ada darahnya, ada gejala-gejala urin ada darahnya, tapi nggak nyeri. Kalau infeksi tadi nyeri, ya bisa kemungkinan di urin ada darah, tapi nyeri-nyerinya kenapa? Karena ada inflamasi di saluran kemihnya. Kalau batu tadi juga ada darah juga, nah ada nyeri. Nah, tapi kalau ada darah tapi nggak nyeri, hati-hati, itu adalah kemungkinan tumor ya. Tapi namun tumor ini kan tumbuh ya, makin besar. Kalau udah makin besar dia akan menimbulkan rasa tidak enak ya, dull aching. Dull aching flank pain itu artinya nyerinya nyerinya bukan sakit ya, seperti rasa nggak nyaman di pinggang ya, bisa rasa kayak pegel gitu ya, pokoknya rasa nggak nyaman lah di kisaran pinggang. Lalu biasanya juga pasien dengan karsinoma ini biasanya mengalami anemia atau nampak pucat ya. Kalau biasanya nanti ginjalnya lah yang diangkat ya, kan ginjal ada dua, kalau kena jarang sekali sih kena tumor di dua-duanya, tapi kalau kena satunya dibuang ya. 5-year survival rate-nya atau daya bertahan hidupnya lebih dari 5 tahun itu adalah 50% apabila dilakukan pengobatan yang sesuai. Lalu slide-nya udah ganti belum nih? Sudah, Ibu. Nah, sekarang penyakit-penyakit, sekarang ada juga penyakit-penyakit infeksi yang kita sebut penyakit infeksi menular seksual. Atau kalau bahasa Inggrisnya STD, Sexual Transmitted Disease. Kalau kita IMS, infeksi menular seksual, artinya dia menular apabila menular dengan cara ditularkan dengan cara aktivitas hubungan seksual ya. Ini paling sering gonore. Gonore itu nama bakterinya kita sebut Neisseria gonorrhoeae. Ya, nah ini paling sering nih ya, paling sering mengakibatkan infeksi pada saluran kemih apabila penyakit IMS yang paling sering ini ya, gonorrhoeae ini. Nah, biasanya nih keluhannya ya, paling sering keluhannya itu pada laki-laki. Perempuan juga bisa mengalami gonorrhoeae ini, tapi keluhannya nggak seberat laki-laki. Kalau laki-laki ini biasanya nyeri pada waktu buang air kecil, nyeri yang amat sangat ya. Tuh, painful urination often called clap out STDs sexual transmitted disease ya. Jadi nyeri yang sangat pada waktu buang air kecil. Lalu nanti pada perempuan juga bisa ya, lalu pada laki-laki itu selain itu kencingnya itu nanti ada nanahnya atau pus ya atau purulen. Ya, nah biasanya nih keluhan ini timbul ya 2-3 hari setelah berhubungan seksual ya. Biasanya kan ditularkan jadi dia tidak serta-merta orang tiba-tiba punya infeksi gonore ya. Biasanya ini ditularkan lewat hubungan seksual. Nah, terpapar hubungan seksualnya misalnya 3 hari yang lalu baru akan timbul gejalanya 2-3 hari berikutnya ya. Selalu bergejala, nggak bergejala ya. Nah, biasanya tentu obatnya karena namanya infeksi pasti diberi antibiotik ya. Antibiotik, tapi memang bisa sembuh ya. Nah, seringkali ini orang-orang yang melakukan hubungan seks bebas ini sering mengalami gonore ini sembuh. Karena sembuh dia berbuat lagi, hati-hati, infeksi yang berulang akan menyebabkan kerusakan pada sistem urinaria ya. Bisa saluran-salurannya menjadi struktur ya. Struktur itu menjadi kaku ya. Lalu bisa menjadi dan lain sebagainya ya. Nah, kalau pada perempuan hati-hatinya lagi karena dia gejalanya ringan, dia nanti sering abai nih. Kalau pada laki-laki kan karena nyeri sekali dia akan berobat. Kalau pada perempuan tuh nyerinya nggak berat, jadi sering diabaikan sehingga infeksinya akan menyebar masuk ke saluran reproduksi sehingga menyebabkan PID atau pelvic inflammatory disease atau penyakit inflamasi pada panggul ya. Ini bisa menyebabkan juga infertilitas ya. Apabila tidak diobati itu dapat menyebabkan steril ya atau infertilitas. Nah, kemudian bahkan nih dibilang itu yang nomor 3 ya,
bisa menyebar si Neisseria gonorrhea, misalnya menyebar sampai sendi, sampai jantung tuh ya, endokarditis ya, bahkan sampai otak ya. Jadi jangan main-main dengan si Neisseria gonorrhea. Nah, ini tadi dari saluran kemih dia kalau pada perempuan bisa pindah ke vagina ya. Bukan dari saluran kemih. Kalau dari saluran kemih laki-laki ya, dari penis misalnya, dia si laki-laki yang punya penyakit gonore, lalu berhubungan seksual, penisnya masuk ke dalam vagina. Nah, si Neisseria gonorrhea ini masuklah ke vagina, masuk ke uterus, masuk ke tuba falopi, dan bahkan masuk ke rongga pelvis ya. Bisa menyebabkan infeksi di mana-mana. Ya. Nah, cara pencegahannya gimana? Tentu kalau melakukan hubungan seksual yang bukan dengan pasangannya, bukan pakai pengaman atau pakai kondom ya. Lalu tentu tidak melakukan hubungan seksual sembarangan tentunya ya. Nah, sekarang ini nggak usah ya, ini kan. Nah, ini kalau ibu hamil menderita infeksi gonore tadi, ya, ini yang akan terjadi pada anaknya, neonatal gonococcal ophthalmia. Bukan masuk ke dalam janinnya, bukan ya. Jadi pada waktu anaknya lahir kan harus melewati vagina, anak lahirnya per vagina. Nah, pada waktu itu bakterinya nempel lah semua ke anaknya. Nah, ini akan menyebabkan penyakit pada matanya yang paling sering ya, neonatal gonococcal ophthalmia. Ya, ini kalau nggak diobatin bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, ini nih yang merah tuh, yang merah kecil-kecil itu adalah si Neisseria gonorrhea. Jadi dia itu seperti biji kopi ya. Lalu dia selalu berpasangan dua-dua, diplo. Makanya kalau bulat itu fokus, kalau berdua itu kita sebut diplo, maka bakteri Neisseria gonorrhea ini sering disebut diplococcus ya. Berdua gitu ya. Nah, ada lagi penyakit yang ditularkan lewat hubungan seksual. Walaupun kita ngomongin urinary tract, saluran kemih, namun karena saluran kemih laki-laki bergabung dengan saluran reproduksinya, maka apabila terjadi infeksi pada saluran reproduksi laki-laki akan menyebabkan juga infeksi reproduksi pada perempuan ya. Penyakitnya bisa ada tadi selain gonorrhea ada sifilis ya. Sifilis ini penyebabnya adalah Treponema pallidum ya. Nah, kita nggak usah lanjutkan aja. Ini sama ya, penyakit infeksi menular seksual itu. Ini juga ini sifilisnya. Sifilis itu juga sama ya, bisa ke kulit, menyebarnya ke otak, dan ke mana-mana, ke seluruh tubuh. Ini pada anak ini kalau lahir dari ibu yang menderita sifilis, terdapat gangguan pembentukan gigi. Nah, tuh anaknya juga kayak gitu bentukannya ya. Yang mana tuh Treponema pallidum itu yang warnanya merah ya, yang bentuknya spiral itu yang bergelombang itu yang disebut Treponema pallidum. Nah, ini kalau di bawah mikroskopik dark field ya, itu yang bentuknya kayak kabel telepon. Masih tahu nggak kalian kabel telepon? Zaman dulu telepon masih ada yang punya telepon rumah, nah kayak gitu bentuknya. Kita skip aja. Chlamydia ini juga sama ya, penyakit menular seksual ya. Herpesnya juga nih, herpes ini juga herpesnya tapi herpes simplex ya. Herpes itu ada dua, herpes zoster dan herpes simplex. Kalau herpes zoster itu penyakit pada kulit, kalau herpes simplex itu penyakit pada organ reproduksi atau penyakit menular seksual. Ini adalah anak yang dilahirkan dari ibu yang menderita herpes simplex ya. Ini juga akan menyebar ke anaknya. Nah, ini adalah virus ya. Kalau herpes itu virus penyebabnya, virus herpes simplex. Kalau herpes ini ada vaksinnya. Nah, ini adalah Candida ya. Ini adalah Trichomonas nih. Ini parasit juga sama ya, penyakit infeksi menular seksual. Nah, ini nanti dulu. Kenapa charger saya nggak ngecas? Bentar dulu.
Mau mati laptopnya. Nah, ini pada anak juga sama. Ini sitomegalo ini adalah virus etiologi yang menyebabkan penyakit pada organ reproduksi, tapi dimasuk kategori penyakit pada sistem urinaria karena semuanya menular lewat aktivitas seksual, di mana aktivitas seksual ini kalau pada laki-laki ada organ reproduksi sama organ seksual, organ reproduksi sama organ urinarianya bergabung jadi satu ya. Nah, ini untuk yang gangguan urinari. Satu lagi, nah saya puasa-puasa baru ngomong segini, tenggorokan saya kering, padahal ada kelas jam 10, ada kelas jam 1. Bismillah aja. Berikutnya adalah yang limfatik ya. Nah, limfatik ini adalah fungsi utamanya tadi sudah disebut sama temanmu adalah sistem organ yang membentuk imun ya, membentuk sel-sel imun. Nah, ini yang gambar kanan itu adalah dia ada beberapa nodul ya. Tersebut nodus limfatikus dan ada nodul pembuluh limf atau di situ limfatik vessel. Nah, ada kelenjar ya. Mohon maaf Ibu, gambarnya belum terlihat Ibu. Sebentar. Saya belum share screen. Maklumlah. Udah terlihat? Nah, izin Ibu sudah. Ya, jadi ini gambar yang kanan itu ya. Jadi kalau organ limfatik itu terdiri dari pembuluhnya yang panjang-panjang itu ya, kayak saluran lah, kayak pembuluh darah gitu ya. Dia berdampingan dengan pembuluh darah biasanya. Lalu ada nodus-nodusnya atau ada kelenjar-kelenjar limfnya ya, itu yang bulat-bulat kecil itu adalah kelenjar-kelenjar limf. Namun ada juga organ limfatik yang besar. Itu contohnya adalah spleen itu lien itu apa namanya bahasa Indonesia lien apa? Saya jadi lupa. Limpa ya. Tapi bahasa kedokterannya lien. Bahasa Inggrisnya spleen. Lalu ada juga timus. Timus ini juga disebutin temanmu ya. Namun timus ini hanya ada pada janin dan anak pada bayi ya. Seiring bertambahnya usia, timus ini akan degenerasi, mengecil. Ya, nanti tugas utamanya untuk pembentukan sel imun itu ada di nodus limfatikus dan ada di lien atau spleen atau limpa. Nah, tentu saja di mana ada organ bisa terjadi yang disebut patofisiologi ya, atau terkena penyakit. Kita skip aja. Nah, ini tadinya limf itu terdiri dari ada pembuluh limfnya ya. Kalau pembuluh tugasnya adalah membawa cairan limf ya. Cairan limf ini dibentuk oleh nodus-nodus limfatikus tadi ya. Isinya cairan limf itu apa? Ada air, ada gula, ada garam, ada protein dan ada pembuluh sel-sel darah putih ya, yang katanya atau leukosit yang kita sebut leukosit. Nah, sekarang ya, ini alirannya ya dari pembuluh limf lalu dia beredar ke darah juga ya, dari nodus limfatikus ke pembuluh limf lalu ke darah ya. Nah, ini kalau ini yang kardiovaskular ya sama nih, jadi tuh lihat yang hijau ya. Kalau yang merah biru sudah dipelajari di sistem kardiovaskular, ada pembuluh darah, ada jantung, ada kapiler dan lain-lain. Nah, kalau limf ini juga sama. Dia biasanya berdampingan dengan pembuluh darah, tapi dia pembuluhnya sendiri ya. Ini tadi ada nodus atau nodul atau kelenjar dari kelenjar limf ya. Kelenjar limf itu menghasilkan limfosit ya, menghasilkan makrofag ya. Makrofag untuk apa? Untuk memakan zat-zat berbahaya untuk tubuh ya. Lalu juga dia mau filter ya substansi yang berbahaya buat tubuh. Lalu dia menghasilkan antibodi ya untuk melawan antigen. Antigen itu bisa berupa bakteri, virus, parasit dan lain-lainnya. Nah, sekarang di mana aja sih kelenjar limf itu? Ada di tonsil ya, ada di selangkangan nih, groin ya, ada adenoid. Adenoid itu di saluran nafas atasnya antara hidung sama tenggorokan. Ada di leher,
ada di mediastinum. Mediastinum itu letaknya di tengah dada ya, atau di tempat jantung itu ya, dan di armpit. Armpit itu ketiak. Nah, sekarang ini udah disebut teman-temannya tadi, kita skip aja. Nah, fungsinya adalah untuk membentuk sistem imun, sel-sel imun untuk membela diri terhadap infeksi dari luar ya. Terus kita cari ke patofisiologinya langsung. Nah, patofisiologinya ini bisa, kalau mengenai sistem imun atau sistem limfatik tentu bisa ada infeksi, bisa ada tumor ya. Kalau infeksi bisa oleh virus, oleh bakteri ya. Sedangkan kalau tumor bisa jinak, bisa ganas. Lalu ini salah satu penyakitnya adalah HIV ya, Human Immunodeficiency Virus ya, virus imunodefisiensi, virus yang membuat kita defisiensi atau kekurangan imun ya. Kenapa? Dia menekan pembentukan imun. Virusnya nggak mematikan. Virus HIV itu nggak bikin orang mati. Yang bikin orang mati itu adalah justru bakteri virus lainnya. Kenapa? Karena dengan adanya virus HIV, dia akan menyebabkan tubuh kita tuh nggak punya pertahanan diri, nggak punya tentara-tentara untuk ngelawan musuh, nggak punya sistem imun, nggak punya sel-sel imun. Ya, nah karena nggak punya sel-sel imun, nih sehari-hari itu kita ketemu yang namanya virus, bakteri itu hari ini nih kita sedang menghirup virus, sedang menghirup bakteri, sedang menghirup parasit, tapi kenapa kita nggak sakit? Karena sistem limfatik kita menghasilkan sel-sel imun. Nah, pada orang yang diinfeksi oleh virus HIV, ini ditekan, pembentukan sel imun ini dihalangi, sehingga kita nggak punya sel-sel imun. Jadi kalau misalnya ada orang bersin di sebelah kita aja sebentar, langsung kita terinfeksi. Ya, nggak punya pertahanan diri sama sekali. Nah, atau misalnya kita makan nih, beduk maghrib, jajannya tadi beli cilok gitu ya, makan cilok mungkin tuh ada E. coli-nya di situ ya. Saya yakin nggak ada makanan yang steril ya, ada E. coli, tapi kenapa kita nggak sakit? Karena kita punya sel-sel imun. Nah, pada orang dengan HIV, dia nggak punya sel-sel imun, sehingga waktu E. coli ini masuk akan menginfeksi saluran cernanya dan dia diare. Diarenya kalau kita mungkin ya diare ya, tapi kalau orang HIV ini diarenya bisa terus-menerus lama ya. Nanti bisa mengakibatkan bahkan kematian. Cuman dalam tanda kutip gara-gara diare. Orang dengan HIV ini bisa dengan pilek aja gara-gara dalam tanda kutip ya, hanya gara-gara pilek dia bisa meninggal gitu ya. Karena infeksinya menjadi ganas karena nggak punya pertahanan tubuh sama sekali. Jadi virus HIV ini bukan dia yang bunuh pasiennya, tapi gara-gara dia, kalau ada virus atau bakteri lainnya masuk ke dalam tubuh, ya akan menguasai tubuh kita gitu ya. Jadi nggak ada pertahanan tubuh. Nah, sekarang gimana sih cara penularan HIV? Paling sering itu apakah dengan gigitan nyamuk? Tidak. Dengan berenang di kolam renang yang sama? Enggak. Pakai toilet yang sama? Enggak. Sharing food ya, bagi-bagi makanan? Enggak ya. Cuman dengan berpelukan? Enggak ya. Tapi biasanya akan tertular melalui jarum suntik ya. Jadi dia langsung ke pembuluh darah virusnya ya, dengan hubungan seksual, dengan kalau ibu hamil menderita infeksi HIV, anaknya juga pasti akan menderita HIV ya, seksual kontak atau lewat transfusi darah. Tapi tenang aja ya, di PMI itu transfusi darah sudah di screening, darah yang akan yang disimpan di bank darah itu semua tidak mengandung penyakit apapun termasuk virus HIV. Nah, sekarang ada lagi selain infeksi, ada jadi disebut ada tumor ya. Kita sebut limfoma. Limfoma ini ada yang Hodgkin, ada yang non Hodgkin. Ini adalah tipe tumornya ya. Tipe tumornya kalau pada yang Hodgkin ini sering muncul pada orang yang mulai dewasa muda ya. Lalu
organ-organ yang terlibat adalah seluruh nodus limfatikus dan spleen tuh lien ya. Ada juga yang non-Hodgkin. Non-Hodgkin ini adalah dia si sel-sel ganasnya itu mirip sel-sel normal ya. Biasanya timbulnya di usia paruh baya ya. Nah, ini kemarin itu siapa itu penyanyi Ari Lasso itu ya. Ari Lasso itu kan menderita ini limfoma nih. Tapi dia limfomanya yang jarang terjadi karena limfomanya dia mengenai kelenjar mengenai lien atau limfa ya. Organ itu besar, limfa itu organ yang besar ya. Itu menyebabkan terjadinya keganasan pada sistem limfatik. Nah, ada juga penyakitnya disebut sarkoidosis. Ini adalah inflamasi pada sistem limfatik. Ada juga infeksi oleh virus mononukleosis. Nah, mononukleosis ini disebabkan oleh virus Epstein-Barr. Nah, Epstein-Barr ini gambar ini bukan pornografi ya, tapi ini memang Epstein-Barr ini ditularkan lewat lewat aktivitas berciuman dari satu pasien ke orang lainnya ya, makanya disebut kissing disease. Nah, ini biasanya kelenjar-kelenjar limfnya akan membengkak ya. Atau bisa juga alergi ya. Tadi udah ada infeksi, ada tumor, ada juga penyebabnya infeksi alergi. Alergi ini sebenarnya adalah sistem imun juga ya. Imun kita ini mendeteksi zat-zat asing yang berbahaya, dia akan melawan. Tapi alergi ini berarti proses yang sama seperti ketemu zat asing, tapi sebenarnya yang dia temui itu bukan zat asing. Misalnya protein coklat, protein susu, itu kan sebenarnya bukan hal-hal yang berbahaya ya. Tapi tubuh kita ini udah disetting dari sananya gitu ya, bahwa kalau ketemu protein coklat, protein seafood, protein susu, itu dianggap sebagai sama seperti menghadapi bakteri, virus, jamur, sehingga timbullah reaksi yang kita sebut reaksi alergi. Ya. Nah, biasanya pengobatannya ya macam-macam. Kalau alergi kita pakai obat-obatan yang menekan sistem imun. Kalau HIV tadi kita pakai obat-obatan yang meningkatkan sistem imun ya. Kalau keganasan atau tumor ya biasanya bedah dan kemoterapi serta lain-lainnya. Sudah pas juga nih waktunya habis. Do you have any questions? Ini kenapa laptop saya mati? Ini kalau tiba-tiba mati berarti lah habis ini baterai ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Izin wabarakatuh. masuk, Ibu. Ya, silahkan. Izin bertanya, Ibu. Oh, silahkan. Ya, Ibu, di sini saya mau bertanya, kalau misalkan sphincternya itu yang tadi di pencernaan ya, rusak gitu, sphincternya rusak. Apakah ada Sphincter apa nih? sphincter yang di ureter, Ibu? Oh iya, Uretra, ya itu, Bu. uretra. Apakah ada cara penyembuhannya gitu, Bu? Atau dia bakal seumur hidup bakal rusak gitu, Ibu? Atau Tergantung sama etiologinya, penyebabnya. Kalau tadi penyebabnya adalah trauma, ya kecelakaan, cedera, tadi injury, mungkin bisa diperbaiki ya oleh dokter bedah saraf ya. Lalu kalau misalnya penyebabnya misalnya keganasan ya, tumor, mungkin ya kalau tumornya diambil bisa diperbaiki. Tapi kalau prosesnya karena degenerasi, karena usia tua itu nggak bisa. Artinya sel-selnya sendiri sudah mengalami degenerasi. Degenerasi itu artinya kayak kita punya barang tuh, kalau laptop atau apa tuh sudah kadaluarsa itunya softwarenya gitu ya, nggak bisa ganti software ya. Kalau laptop bisa ganti softwarenya, tapi ya udah nggak bisa diupdate gitu softwarenya. Nah itu yang terjadi pada proses penuaan itu, semua sel-sel ini sudah mengalami kemunduran fungsi. Nah itu nggak bisa, karena nggak ada orang menciptakan saraf gitu ya yang baru, itu nggak ada, jadi nggak bisa. Tapi kalau cedera, tumor itu masih mungkin bisa kembali, atau infeksi penyebabnya juga masih bisa kembali. Tapi kalau degenerasi ini rasanya nggak bisa kembali. Tapi kalau cedera tadi, kalau berat juga bisa jadi nggak kembali juga ya, tergantung sama derajat penyakitnya.
Iya, Ada baik Ibu. pertanyaan? Terima kasih. Iya, ada pertanyaan lagi? Ibu saya izin bertanya. Silahkan. Izin Ibu, saya Mas. Saya izin bertanya. Saya penasaran Ibu, itu kan kalau misalnya ada batu Bu di ginjalnya, itu kira-kira batunya itu terbentuk karena apa ya Bu? Terus pertanyaan saya yang kedua, kalau misalnya orang dia punya ginjalnya itu bermasalah Bu, kemungkinan itu bakalan diambil ya Bu ginjal salah satunya. Kan waktu itu saya baca referensi ya Bu, kalau misalnya ginjal kiri itu fungsinya tuh dia buat nyaring sama buang yang toksik-toksik gitu. Terus kalau yang kanan itu sebagai tempat penyaringan darah. Terus kalau misalnya yang diambil yang kiri gitu Bu, itu gimana? Itu apa namanya? Bakalan yang kanannya bakalan double kerjanya apa gimana gitu Bu? Saya bingung gitu Bu. Banyak nih pertanyaannya. Maklum kok lupa saya tanya lagi ya. Jadi gini, kalau pembentukan batu oleh apa? Banyak tadi kan udah di slide ada sebutin, ada kalsium, ada asam urat, ada struvit, ada apa lagi ya, saya sampai lupa ya. Jadi banyak pembentuk batu. Jadi ini kalau orang dengan kadar di dalam darahnya asam uratnya tinggi itu bisa terbentuk batu ya, atau gangguan hormonal itu sehingga kalsiumnya banyak di dalam tubuh itu juga bisa menyebabkan batu kalsium. Jadi apa namanya, pembentuknya banyak ya, bisa protein juga bisa tuh. Nah sekarang batu itu jadi macam-macamnya batu itu ya. Jadi makanya kita makan minum itu secukupnya, nggak berlebihan gitu. Tapi bisa juga karena gangguan gangguan kelenjar-kelenjar atau hormon yang mengatur jumlah kalsium dalam tubuh kita, itu juga bisa sehingga kalsium tertumpuk di dalam tubuh sehingga terbentuk batu. Tapi salah satu tadi faktor resikonya adalah udah banyak kalsium, udah banyak asam urat, terus orangnya jarang bergerak ya, stationary atau diem gitu, kerjanya duduk ya dari pagi sampai sore duduk, dari pagi sampai sore duduk, nggak ada geraknya, itu juga menyebabkan mudah terbentuknya batu. Gitu. Yang kedua pertanyaannya apa tadi? Agak panjang tadi. Izin Ibu, jadi pertanyaan yang kedua, misalnya orangnya dia punya penyakit ginjal, terus kemungkinan dia diambil gitu Bu, ginjal salah satunya. Waktu itu saya baca referensi kalau ginjal kiri itu fungsinya buat nyaring sama buang yang toksik-toksik gitu yang nggak dipakai atau limbah gitu. Terus kalau yang kanan itu sebagai tempat penyaringan darah, itu tuh nanti kalau misalnya salah satunya diambil, apakah ginjal satunya bakalan double kerjanya atau gimana Iya. gitu Bu? Jadi ginjal itu baik kanan dan kiri sama kerjanya ya. Dia filtrasi, menyaring zat-zat yang tidak diperlukan. Kalau nanti zat-zat yang jadi namanya saringan kan, kayak kalau kalian punya saringan yang gede bolongannya seberapa gitu ya. Nanti barang zat-zat yang berbahaya ini biasanya lolos nih saringan. Jadi dia bisa melewati saringan tersebut, masuk ke dalam ginjal, terbentuk filtrat. Nanti di filtrat nih ginjal akan mendeteksi, wah ini masih diperlukan nih, orangnya dehidrasi, oh ini masih butuh air diserap lagi. Oh orang ini gula darah, diserap lagi gulanya. Oh orang ini kurang kalsium, kalsiumnya seram lagi. Oh orang ini kekurangan natrium atau kekurangan kalium, diserap lagi gitu ya. Itu terus kalau yang nggak dibutuhkan, tapi kalau cukup akan tetap dibuang ke dalam bentuk urin ya, terbentuk urin. Nah sekarang baik ginjal kanan sama kiri sama kerjanya, jadi nggak ada bedanya ya, nggak ada yang satunya tentang zat-zat toksik, yang satunya tentang darah, nggak, jadi sama ya. Sel-sel darah itu nggak lolos kalau di saringan itu, dia nggak lolos, sel darah itu ukurannya cukup besar, jadi nggak akan, harusnya tidak terdapat sel darah di urin. Kalau ada sel darah di urin artinya itu ada luka dari entah di ginjal, entah di ureter, entah di guli-guli atau di uretra. Nah sekarang gimana kalau ginjalnya diambil satu ya? Kalau ginjalnya diambil satu ya berarti yang satu masih berfungsi, dia kerjanya double. Maka orang yang memiliki hanya satu ginjal itu asupan cairannya harus dibatasin, asupan garamnya dibatasi, aktivitas fisik juga dibatasi, karena ginjalnya sekarang yang cuma satu itu akan istilahnya tadi ya double job gitu. Dia mengerjakan yang harusnya dikerjakan dua ginjal gitu. Tapi apa yang dilakukan ginjal kanan dan kiri sama gitu. Ya. Baik Ibu, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Izin masuk Ibu.
Mm-mm. Ya, izin bertanya. Mm-mm. Kan tadi inkontinensia itu ketidakmampuan untuk menahan urin ya. Mm-mm. Mm-mm. Satu terjadinya itu faktornya karena dia bisa, kalau tadi itu kayak kalau misalnya ada tekanan di perut, kayak misalnya lagi ketawa atau batuk, itu bisa psikis. Nah, Mm-mm. kalau misalkan kasusnya kayak Nunung, Bu, yang komedian itu kan, Mm-mm. kalau saya tonton tuh dia sering ngompol karena ketawa ya, Bu. Nah, itu Mm-mm. apa emang dia ada kemungkinan sakit inkontinensia ini, atau emang dia ada gangguan saraf, atau ada faktor lain, Bu, yang bisa menyebabkan hal itu terjadi? Ah ya betul. Nah ini pertanyaan bagus nih. Ya, jadi tadi ya, kalau kita buang air kecil, salah satunya kan dia bisa keluar urin dari kandung kemih keluar itu karena sphincter uretranya terbuka atau relaksasi. Nah, relaksasi aja tuh urin langsung keluar. Tapi kan kalau kita buang air kecil tuh di akhir buang air kecil kan supaya urinnya keluar semua, biasanya kita agak ngeden ya, agak ngeden itu atau kita sebut falsafa. Falsafa atau ngeden itu adalah meningkatkan tekanan intraabdomen supaya si kandung kemih ini tertekan, ibaratnya kayak diperes keluar gitu, sebenarnya keluar semua urinnya ya. Kalau baru awal-awal tuh tanpa ngeden aja kita nafas biasa aja dia keluar. Dan nanti begitu udah terakhir-terakhir kan kita kayak mau mengeluarkan seluruhnya kan agak ngeden. Nah, sama nih pada orang dengan obesitas ya, di mana banyak tertumpuk lemak visceral di rongga abdomen ya. Kenapa sih orang gemuk itu perutnya buncit gitu ya? Di mana? Jadi lemaknya itu bukan hanya di bawah kulit tapi ada di rongga abdomen. Ya, biasanya nempel di omentum gitu ya, lemak-lemak visceralnya. Nah, kalau yang suka makan jeroan iso itu kan suka ada lemak-lemaknya, itulah lemak visceral. Lemak visceral itu akan kalau volume volume abdomen kita ini, rongga abdomen kan segitu aja ya. Kalau volume organnya bertambah, nih bobotnya bertambah dengan adanya lemak visceral, maka ini juga akan meningkatkan tekanan intraabdomen. Tuh, maka siapa mungkin vesika urinaria baru terisi sedikit, tapi kalau kita lagi ketawa, kita teriak, kita batuk, itu prosesnya seperti orang falsafa, seperti orang mengedan gitu ya, meningkatkan tekanan intraabdomen ditambah tadi lemak visceral karena obesitasnya banyak ya, jadi tekanannya makin tinggi sehingga si sphincter ini mudah terbuka gitu, kayak kedorong gitu, kebuka karena terdorong, isi di dalam vesika urinaria ini terdorong, maka si sphincter ini akan terpaksa terbuka gitu, walaupun dia nggak relaksasi gitu ya, akan lebih sulit. Jadi lebih sulit menahan buang air kecil sebenarnya, sama seperti orang hamil trimester 3 pun begitu ya, sama juga karena volume abdomennya itu sudah dipenuhi janinnya yang ukurannya sudah besar, janin, uterus, air ketuban gitu. Nah, sama tuh. Jadi rasanya sih bukan penyakit ya, tapi karena obesitas salah satunya tuh juga sama ya. Obesitas itu bisa disetarakan seperti ya, orang ibu hamil trimester 3 lah ya. Jadi tekanan intraabdomennya akan meningkat. Jadi si sphincter ini mudah terbuka ya, kalau lebih susah dia menahan buang air kecil sebenarnya, lebih mudah terbuka apabila ada pemicu lainnya, tertawa, batuk, ya, teriak-teriak gitu. Ada lagi pertanyaan? Ibu izin masuk, Ibu izin bertanya, izin kenalkan diri, nama saya Tiwi. Saya ingin bertanya Ibu, kalau orang yang urinnya ada gulanya itu cara penyembuhannya gimana ya Ibu? Atau dia harus di HD juga atau gimana? Terima kasih. Urin ada gulanya. Iya. Nah, jadi gini, kadar gula darah kita ini kan kita makan nih, tadi pagi kalian sahur nih yang muslim, gula darah naik, ini biasanya insulinnya langsung keluar. Insulin ngapain? Insulin tuh tugasnya adalah masukin gula darah ke dalam sel-sel yang membutuhkan, tapi tetap ada gula darah yang ada di dalam pembuluh darah tuh, tetap ada gulanya gitu ya, nggak semua diserap. Lalu kalau orang dengan diabetes
gula darah ini sulit masuk ke dalam sel, sehingga di dalam darahnya itu gula darahnya tinggi kadarnya daripada normal. Nah, gula darah yang tinggi ini waktu lewat si pembuluh darah melewati ginjal, dia akan terfiltrasi karena molekul gula ini kecil, sehingga di saringan ginjal itu dia masuk ke dalam ginjal, lolos ya, dan masuk ke ginjal dan di filtrat ginjal. Nah, biasanya ginjal ini kalau dia sehat ya, dia akan mendeteksi ada glukosa nih di urin, dia akan serap kembali masuk ke dalam darah gitu ya. Tapi apabila pada orang diabetes gula yang lolos di filtrat ginjal tadi banyak banget ya, kemampuan menyerap kembalinya nggak sebanding dengan jumlah gula yang terlalu banyak akibat penyakit diabetes, maka gula ini akan ditemukan di urin. Nah, makanya kalau orang diabetes nih, kalau dia buang air kecil, kalau diabetesnya tak terkontrol, di urinnya ada gulanya, biasanya suka disemutin. Gitu ya. Nah, gimana caranya ya? Perbaiki kondisi dari yang menyebabkan gula darahnya tinggi. Kalau dia diabetes, ya diobati dengan antidiabetik oral, atau bahkan dengan insulin dan diet rendah glukosa gitu. Harusnya nggak ada, di urin harusnya nggak ada glukosa. Ada lagi pertanyaan? Itu berarti dia itu harus minum obat anti diabetes tadi itu terus jadi dia karena kalau di urin itu kita nggak bisa hitung kuantitatif, cuma bisa bilang ada gula banyak sedikit gitu ya. Tapi periksa cek darah gitu ya, cek darah, puasa, dan 2 jam setelah makan, itu nanti kan ketahuan, oh gula darahnya 500 mg per desiliter, oh gula darahnya 100 mg per desiliter. Nah itu kita tahu tuh, dari situ menentukan dosis obat, dietnya, apakah perlu insulin gitu ya. Jadi tetap harus diperiksa dulu, cek lab darah dulu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Any other questions? Kalau nggak ada, bagaimana Ketua Kelas? Baik Ibu, mungkin sudah cukup Ibu. Untuk itu mungkin kita bisa SS dulu Ibu. Oh iya. Ya, untuk teman-teman jangan lupa on cam. Ya, untuk slide pertama, 1, 2. Untuk slide kedua, mungkin Aldi, Nabila bisa on cam sebentar. Ya, untuk Aldi, dapat. Oke, mungkin 1, 2. Ya, sudah Ibu. Sudah. Oke. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, see you next time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Semangat puasa.